ambil alih warisan Veda Ega Pratama. Di satu sudut pit lane Eropa, terdengar suara ban yang bergesekan dengan aspal dingin, mesin 250 cc meraung menunggu lampu start padam, dan di antaranya berdiri seorang pemuda Indonesia, dengan potensi besar di depan mata. Namanya Kiandra Ramadipa. Dari Sleman, Yogyakarta, dia kini bukan sekadar talenta belia, tapi benar-benar menjadi kandidat kuat untuk melanjutkan jejak sukses Veda Ega Pratama sebagai pembalap Indonesia di pentas junior GP dan dunia balap internasional. Jejak awal yang menjanjikan. Kiandra bukanlah nama yang tiba-tiba muncul. Ia telah melalui rutinitas keras, latihan pagi dan malam, adaptasi dengan lintasan dan mesin Eropa, dan persaingan yang jauh lebih kejam dibanding arena lokal. Musim 2024 dan awal 2025 telah memperlihatkan performa konsisten. Di ajang Asia Talent Cup, ia menempati posisi keempat klasemen akhir. Kemudian di musim awal 2025, ia berhasil podium di seri perdana European Talent Cup, ETC, di sirkuit Estoril, Portugal, dengan finish ketiga. Keberhasilan itu menjadi sinyal bahwa Kiandra tak hanya bisa bersaing, ia mulai menarik perhatian sebagai pembalap yang punya DNA pemenang. Di dalam tim pembinaan Astra Honda Motor, AHM, ia termasuk dalam program jangka panjang yang terstruktur, pembinaan teknik, fisik, mental, serta adaptasi ke sirkuit Eropa. Mengapa dia jadi kandidat kuat pengganti Veda? Ada beberapa faktor yang membuat Kiandra semakin menonjol sebagai pengganti potensial untuk Veda, yang musim mendatang akan naik ke kelas dunia. 1. Progres yang cepat dan konsisten. Kiandra menunjukkan progres yang lebih dari sekadar naik pangkat, dari Asia ke Eropa, dari debut ke podium, dari status belajar ke pesaing yang diperhitungkan. Fakta bahwa ia sudah mampu menembus podium di ETC di usia belia menjadi bukti nyata. 2. Waktu yang tepat dan momentum yang tepat. Saat Veda mulai meninggalkan junior GP menuju Moto3, maka kursi yang ditinggalkan menjadi peluang. Kiandra muncul di waktu yang tepat, sebuah talenta muda yang siap di-setup agar bisa mengambil alih keberlanjutan prestasi pembalap Indonesia di ajang internasional. 3. Program pembinaan yang mendukung. AHM sudah memetakan jalur pembinaan berjenjang, dari lokal ke Asia, kemudian ke Eropa. Kiandra adalah bagian dari jalur tersebut, yang berarti ia tidak hanya dipercayakan, tapi disiapkan. 4. Karakter mental yang memadai. Balap motor internasional tidak hanya soal kecepatan, tapi soal ketahanan mental, adaptasi dengan kultur tim, mesin, dan tekanan media. Kiandra telah menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi lintasan baru, kondisi lintasan basah, dan lawan yang punya pengalaman lebih banyak. Tantangan yang menanti. Meskipun banyak hal berbicara positif, jalan Kiandra sebagai kandidat pengganti Veda tidak tanpa tantangan. Adaptasi ke sirkuit Eropa dan spesifikasi engine yang tinggi. Karakter sirkuit seperti Jerez, Misano, Barcelona, dan Aragon berbeda jauh dengan trek lokal di Indonesia atau Asia. Pembalap harus cepat membaca karakter lintasan, ban, cuaca, dan strategi balap. Veda sendiri sempat menyebut bahwa adaptasi mesin dan sirkuit adalah kunci. Ekspektasi yang meningkat. Ketika nama seorang pembalap dinyatakan sebagai pengganti talenta besar, maka beban ekspektasi mulai muncul. Media, tim, sponsor, dan publik Indonesia akan mengukur Kiandra bukan hanya berdasarkan potensinya, tapi hasil nyata. Hal ini bisa menjadi tekanan yang membuat atau mematahkan karir awal. Konsistensi bukan hanya 1 atau 2 balapan. Talenta bisa bersinar, tapi prestasi jangka panjang terbentuk lewat konsistensi, tanpa cedera besar, tanpa penurunan performa secara drastis, dan terus berkembang. Kiandra harus menjaga momentum agar bukan hanya satu kali heroik, tapi siklus prestasi. Apa artinya untuk Indonesia? Jika Kiandra berhasil menapak jalur yang sudah dibuka oleh Veda, maka maknanya jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan pribadi. Ini soal kontinuitas pembalap Indonesia di ajang dunia. Ini tentang menetapkan bahwa Indonesia bukan hanya pembalap siap hiburan, tapi pesaing yang haus prestasi dan punya jalur sistematis. Sebagai gambaran, Veda membawa nama Indonesia ke junior GP dan kini menuju Moto3. Kiandra bisa menjadi bagian dari lanjutan cerita, generasi berikut yang siap menyambung tongkat estafet prestasi. Sebuah skenario yang penuh harapan dan simbolik bagi dunia balap motor Indonesia. Muhammad Kiandra Ramadipa kini berada di titik persimpangan penting dalam karirnya. Di satu sisi, ia telah menunjukkan cukup banyak untuk dianggap sebagai talenta yang layak diperhitungkan. Di sisi lain, tugas berat menanti, mengambil alih ekspektasi, melampaui standar yang sudah ditetapkan,
dan menjaga kemajuan yang sudah dicapai. Jika semua berjalan sesuai rencana, pelatihan berjalan baik, fisik dan mental terus dipupuk, mesin dan tim mendukung, maka Kiandra bukan hanya pengganti Veda Ega Pratama. Ia bisa menjadi nama besar yang berdiri dengan caranya sendiri, membuktikan bahwa pembalap Indonesia punya tempat di podium dunia. Dan ketika lampu start padam di sirkuit Eropa, dan suara mesin meraung mengisi udara, mungkin yang akan berdiri di deretan depan adalah Kiandra, membawa merah putih, membawa kebanggaan sebuah bangsa. Dan membawa bukti bahwa jalur pembinaan panjang itu memang bisa membawa mimpi menjadi kenyataan. Dari posisi 24 ke podium di Catalunya, kisah luar biasa pembalap muda Indonesia. Di lini belakang grid, tepat pada posisi 24, tugasnya tampak mustahil. Namun di lintasan sirkuit Catalunya, Barcelona, minggu kemarin, Kiandra Ramadipa membuktikan bahwa keberanian dan strategi bisa mengalahkan segala prediksi. Pembalap muda asal Indonesia ini, yang biasa disapa Rama, berhasil meraih kemenangan spektakuler di ajang European Talent Cup Catalunya 2025, setelah memulai balapan dari titik yang paling sulit. Titik awal yang berat. Seminggu sebelum balapan, Rama menerima hukuman penalti karena dianggap melaju terlalu pelan di sesi kualifikasi. Alhasil ia terpaksa start dari urutan paling belakang, yaitu P24. Bagi sebagian besar pembalap, ini bisa menjadi kemunduran psikologis. Tapi bagi Rama, justru ini menjadi bahan bakar, saya terus berusaha keras, dan momentum fisik harus dijaga hingga lap terakhir, ungkapnya setelah lomba. Aksi naik ke depan secara terus-menerus. Begitu lampu start padam, Rama sengaja tidak terburu-buru mengambil risiko besar, melainkan memulai dengan stabil. Dalam hitungan beberapa lap, ia sudah berhasil masuk ke 15 besar, tertinggal jauh dari posisi awalnya, namun jauh dari menyerah. Kemudian, di 4 lap terakhir, momentum terlihat mulai bergeser. Rama mendekati para pemimpin, termasuk nama besar seperti Carlos Cano yang terus membayangi. Di kejuru pertama menuju finish, ia menggunakan teknik slipstream dengan sempurna, menyusul Cano dan melewati garis dengan keunggulan tipis 0,007 detik. Makna kemenangan ini. Kemenangan ini bukan hanya soal podium. Bagi Indonesia, ini adalah momen penting. Seorang pembalap muda dari negeri ini berhasil mendominasi adu cepat di sirkuit Eropa, dengan segala tekanan dan tantangan yang datang. Alhamdulillah, untuk Indonesia, kata Rama selepas sujud syukur di Parc Ferme. Bagi Rama sendiri, ini menegaskan bahwa posisi start bukanlah segalanya. Kerja keras, konsistensi, dan mental juara bisa membuka jalur yang sebelumnya tampak tertutup. Apa selanjutnya? Dengan kemenangan ini, nama Kiandra Ramadipa semakin mencuat sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Asia Tenggara. Tantangan berikutnya, membuktikan bahwa prestasi ini bukan kebetulan, melainkan awal dari karir yang konsisten di tingkat internasional. Jika ia mampu mempertahankan performa, bukan tidak mungkin kita akan melihat nama Indonesia makin sering muncul di grid utama kejuaraan dunia balap motor. Dari bengkel kecil di Gunung Kidul, Yogyakarta, dua bersaudara kini resmi menembus panggung dunia. Mereka adalah Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa, dua anak muda yang membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat kecil. Kabar bahagia datang dari Spanyol. Veda Ega Pratama resmi naik ke Moto3 World Championship 2026 bersama Honda Tim Asia. Sang adik, Kiandra Ramadipa, tak mau kalah. Usai mencetak kemenangan spektakuler di European Talent Cup Catalunya 2025 dari posisi start ke-24, ia dipastikan promosi ke Junior GP 2026. Veda Ega, dari lintasan tanah ke Moto3 dunia. Veda, 16 tahun, telah menjalani perjalanan panjang dari sirkuit kecil di Yogyakarta hingga menembus dunia Eropa. Setelah sukses besar di Red Bull Rookies Cup 2025 dan tampil impresif di Junior GP, Honda Tim Asia tak ragu merekrutnya ke kejuaraan dunia Moto3. Ini mimpi jadi nyata. Saya ingin membuat Indonesia bangga, kata Veda dalam wawancara bersama Kompas Otomotif. Di Moto3 nanti, Veda akan berhadapan dengan para pembalap muda terbaik dunia, termasuk rival lamanya di Rookies Cup. Namun dengan gaya balap agresif dan mental baja, ia siap bersaing di lintasan-lintasan ikonik seperti Jerez, Mugello, dan Phillip Island. Kiandra, aksi spektakuler dari belakang grid. Tak berselang lama, publik Indonesia kembali dibuat bangga oleh sang adik, Kiandra Ramadipa. Dalam balapan European Talent Cup di Catalunya, bocah 13 tahun itu memulai lomba dari posisi 24, dan menyalip satu persatu pembalap hingga finish pertama. Kemenangan dramatis itu membuat tim-tim Eropa terkejut.
Kiandra langsung dipastikan naik ke Junior GP, mengikuti jejak sang kakak. "Saya ingin seperti Kak Veda, tapi dengan cara saya sendiri," ucap Kiandra usai lomba. Satu keluarga, dua pahlawan. Sosok ayah mereka, Sudarmono, menjadi pondasi di balik kesuksesan ini. Dari bengkel sederhana, ia mendidik kedua anaknya dengan disiplin keras dan semangat pantang menyerah. Kini, perjuangannya terbayar lunas. Musim 2026 akan menjadi tahun bersejarah. Veda Ega Pratama siap mengibarkan merah putih di Moto3, sementara Kiandra Ramadipa bersiap mengguncang Junior GP. Dua bersaudara, dua lintasan berbeda, tapi satu tujuan, membawa nama Indonesia ke podium dunia. Veda Ega Pratama juara di Junior GP Spanyol, bocah Gunung Kidul taklukkan dunia. Panas matahari Spanyol menyengat siang itu. Suara mesin meraung di antara tribun sirkuit de Catalunya, Barcelona. Bendera merah putih melambai di antara ribuan penonton Eropa, sesuatu yang jarang sekali terlihat di ajang Junior GP, level tertinggi sebelum Moto3 dunia. Dan di atas podium, dengan senyum yang tak bisa disembunyikan, berdiri seorang anak asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Namanya Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang baru berusia 16 tahun, baru saja mencetak sejarah, juara Junior GP di tanah Eropa. Dari jalan kampung ke sirkuit dunia. Tak ada yang instan dari perjalanan ini. Dulu, lintasan pertama Veda bukanlah aspal licin seperti di Barcelona, melainkan tanah berbatu di belakang rumahnya. Motor pertamanya pun bukan motor balap mahal, hanya motor kecil yang disulap ayahnya agar bisa melaju di tanah. Ayahnya, Sudarmono, mantan pembalap nasional, adalah sosok yang menemani setiap langkahnya. Mereka berdua sering berangkat dari Yogyakarta menuju sirkuit di luar kota hanya untuk ikut kejuaraan kecil, dengan biaya seadanya. Kini, bertahun-tahun kemudian, perjuangan itu dibayar lunas. Veda bukan lagi pembalap Asia yang mencari pengalaman, ia sudah jadi juara di negeri orang. "Ini bukan cuma kemenangan saya," ucap Veda kepada media Spanyol setelah balapan. "Ini kemenangan untuk Indonesia." Balapan penuh drama di Catalunya. Balapan Junior GP seri Catalunya itu berlangsung sengit sejak lap pertama. Veda yang start dari posisi ketiga langsung menempel dua pembalap Spanyol di depannya. Tikungan demi tikungan, ia menunggu celah dengan sabar. Di lap terakhir, saat lintasan lurus utama terbuka, Veda melakukan manuver sempurna di sisi dalam, overtake bersih, cepat, dan tak terbantahkan. Penonton berdiri. Komentator berteriak. Veda Pratama from Indonesia takes the lead. Begitu melewati garis finish, Veda langsung meninju udara, sesuatu yang jarang ia lakukan. Emosinya meluap. Ia tahu, momen itu bukan hanya kemenangan pribadi, tapi simbol kebangkitan pembalap Indonesia di level dunia. Podium bersejarah dan lagu Indonesia Raya. Begitu bendera Indonesia naik di podium Catalunya, suasana berubah haru. Tim Honda Tim Asia dan kru Rookies Cup bertepuk tangan panjang. Para penonton Spanyol, yang sebelumnya hanya mengenal nama-nama seperti Piqueras atau Rueda, kini menyebut satu nama baru, Pratama. Lagu Indonesia Raya berkumandang di sirkuit Eropa, sesuatu yang belum pernah terjadi di ajang Junior GP sebelumnya. Sementara itu, di Gunung Kidul, keluarga dan tetangga menonton siaran langsung dari layar kecil di ruang tamu. Sudarmono hanya menunduk, menahan air mata. "Anakku bisa sampai sejauh ini. Ini bukan mimpi lagi," ujarnya pelan, seperti dikutip dari wawancara lokal. Tanggapan dunia balap. Prestasi ini membuat banyak media Eropa terkejut. Beberapa menyebutnya, The Rising Star from Indonesia. Bahkan akun resmi Junior GP memuji gaya balapnya yang tenang dan cerdas. Bagi Honda Tim Asia, kemenangan ini adalah sinyal bahwa mereka tidak salah memberi kepercayaan kepada pembalap muda Indonesia. Tim tersebut kini sudah menyiapkan Veda untuk naik ke Moto3 World Championship 2026, menggantikan pembalap senior yang naik kelas ke Moto2. Ia cepat, tapi juga dewasa. Gaya balapnya matang untuk usianya, ujar sang manajer tim. Lebih dari sekadar kemenangan. Bagi Veda, kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru.